Jadi siapa nama Miss? Siapa? Sherly. Yang tua dong. Siapa nama Miss? Oke, berarti kalian udah kenal kan? Nah, tapi kan Miss belum kenal sama kalian semua yang ada di kelas 5. Kita kenalan dulu yuk, mulai dari sini. Ayo berdiri. Kenalkan nama saya Arja. Oke, Inaya. Ayo next. Oke,
materi yang akan kita bahas. Nah, sebelum itu kita ice breaking dulu dong, biar semua semangat. Ayo berdiri. Kita ice breakingnya tentang tepuk tangan. Kalian tahu kan yang tangan ke atas? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Coba bawa ice breaking dong. Kalian semua apa kan? Harus bergerak, semuanya harus nyanyi. Ngerti? Tangan ke atas, mencapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Berdiri yang rapi, siap belajar. Putar, tangan diputar. Gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar gundam. Kanan, kiri, atas, bawah, siap belajar. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi sepuluh, ku siap belajar. Ayo banana, open banana. Biar semangat dong belajarnya. Oke? 1, 2, 3, let's go. Cut banana, cut banana, cut banana, cut banana. Each banana, each banana. Shake banana, shake banana. Boom banana, boom banana. Oke. Sudah semangat? Sudah semangat belum belajarnya? Oke, sekarang boleh duduk, kita akan memulai materi kita hari ini. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenal cahaya dan bunyi. Bisa akan menampilkan video animasi dari materi yang akan kita bahas pada hari ini. Tolong disimak dan didengarkan serta dipahami ya. Nah, karena setelah video animasi ini tayang, Miss akan memberikan post test kepada kalian. Kemarin kan Miss kasihnya pretest ya semalam ya? Jadi dipahami ya, Miss tayangin ya. Yang mengenai permukaan yang halus dan kilat seperti cermin. Pantulan cahaya membuat kita bisa melihat bayangan atau memantulkan sinar ke arah tertentu. Macam-macam pantulan cahaya. Pantulan cahaya terbagi menjadi dua jenis. Pantulan teratur yang terjadi pada permukaan halus dan pantulan baur yang terjadi pada permukaan kasar. Kedua jenis pantulan ini membantu kita melihat benda dari berbagai sudut. Pantulan teratur, pantulan baur. Nah, tunggu dulu, mana nampaknya itu? Kalau gini, lebih besar gini ya kan guys? Bilang ya nak, tolong ya nak. Biar semua kita siap. Cahaya, pengertian, sifat, dan contohnya. Mata pelajaran IPAS untuk kelas 5. Tujuan pembelajaran.
menjelaskan pengertian cahaya dengan bahasa sederhana, mengidentifikasi sumber-sumber cahaya di sekitar, menyebutkan dan menjelaskan sifat-sifat cahaya, memberikan contoh penerapan sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu cahaya? Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya membantu kita melihat benda di sekitar karena memantul dari benda tersebut menuju mata kita. Sumber cahaya. Sumber cahaya adalah benda yang dapat memancarkan cahaya. Tanpa sumber cahaya, kita tidak dapat melihat benda di sekeliling kita dengan jelas. Contoh sumber cahaya antara lain matahari, lampu, lilin, dan senter. Cahaya merambat lurus. Cahaya selalu merambat lurus di satu arah selama tidak terhalang benda. Sifat ini dapat dibuktikan dengan melihat sinar senter yang masuk melalui lubang kecil dan membentuk garis lurus. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul jika mengenai permukaan yang halus dan kilat seperti cermin. Pantulan cahaya membuat kita bisa melihat bayangan tertentu. Cahaya jadi dua jenis. Kejadian hadap bagian kerja dapur. Pantulan ini membantu kita melihat benda dari berbagai sudut. Pantulan teratur, pantulan baur. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah peristiwa perubahan arah cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatan, seperti dari udara ke air. Hal ini membuat sedotan di dalam gelas air terlihat bengkok. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih dapat diuraikan menjadi berbagai warna pelangi melalui proses yang disebut dispersi. Contohnya, cahaya matahari yang melewati prisma akan menghasilkan 7 warna pelangi. Benda tembus cahaya, tembus sebagian, dan tidak tembus cahaya. Benda tembus cahaya memungkinkan cahaya melewatinya sepenuhnya. Benda tembus sebagian hanya membiarkan sedikit cahaya lewat. Benda tidak tembus cahaya sama sekali menghalangi cahaya. Bayangan benda. Bayangan terbentuk karena cahaya terhalang benda yang tidak tembus cahaya. Bentuk bayangan tergantung pada arah dan intensitas sumber cahaya. Cahaya dan warna. Warna yang kita lihat berasal dari cahaya yang dipantulkan oleh suatu benda. Misalnya, jeruk terlihat jingga karena memantulkan cahaya jingga dan menyerap warna lainnya. Manfaat sifat cahaya. Sifat cahaya dimanfaatkan dalam berbagai teknologi dengan memanfaatkan pantulan, pembiasan, atau perambatan cahaya. Contoh teknologi tersebut antara lain periskop, lampu sorot, kamera, mikroskop, dan kacamata. Bagaimana manusia melihat? Apakah kamu masih ingat bagian-bagian mata dan fungsinya yang sudah dipelajari di kelas 3? Mata memiliki bagian-bagian yang dapat dilewati cahaya. Di dalam mata, cahaya tersebut diproses hingga membentuk bayangan benda yang kamu lihat pada penglihatan normal. Proses melihat dapat digambarkan sebagai berikut. Objek nyata memantulkan gelombang cahaya. Cahaya masuk ke mata melalui kornea dan pupil. Lensa mata memfokuskan cahaya hingga membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil di retina. Retina mengubah bayangan menjadi sinyal yang dikirim ke otak. Otak menerjemahkan sinyal tersebut menjadi gambar yang kita lihat dengan posisi yang benar. Bagian-bagian mata. 1. Kornea. 2. Lensa. 3. Iris dan pupil. 4. Sklera. 5. Koroid. 6. Retina. 7. Makula.
Gangguan penglihatan mata. Rabun jauh. Rabun jauh adalah kondisi mata yang tidak dapat melihat benda dalam jarak jauh dengan jelas. Penyebab rabun jauh dapat disebabkan oleh kebiasaan buruk, misalnya terlalu lama melihat layar televisi, ponsel, atau komputer. Kurangnya mengkonsumsi vitamin A juga dapat menyebabkan rabun jauh. Selain itu, rabun jauh juga dapat disebabkan oleh bawaan lahir. Penderita rabun jauh dapat menggunakan kacamata minus untuk membantu penglihatan mereka. Rabun dekat. Rabun dekat merupakan ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak dekat dengan jelas. Penyebab rabun dekat adalah faktor usia, umumnya mulai dari usia 40 tahun. Oleh karena itu sering disebut sebagai mata tua. Selain itu, rabun dekat dapat disebabkan oleh faktor keturunan. Penderita rabun dekat dapat menggunakan kacamata rangkap atau kacamata plus untuk membantu penglihatan. Kesimpulan, cahaya memiliki berbagai sifat penting seperti merambat lurus, memantul, membias, dan diuraikan. Pemahaman sifat cahaya membantu kita mengerti fenomena alam dan menciptakan teknologi yang bermanfaat. Bunyi dan sifatnya, kelas 5 SD. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu mengetahui sifat-sifat bunyi. 2. Peserta didik mampu menganalisis karakter bunyi melalui percobaan. 3. Peserta didik mampu membedakan tinggi rendah bunyi. 4. Peserta didik mampu mengetahui cara mengatur intensitas bunyi. Pernahkah kalian memainkan alat musik seperti gitar, suling, atau drum? Apakah setiap alat-alat musik itu menghasilkan bunyi yang berbeda-beda? Kira-kira kenapa ya? Alat-alat musik itu bisa menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Ayo kita pelajari bersama. Apa itu bunyi? Bunyi atau suara merupakan gelombang getaran yang timbul dari benda yang bergetar. Ketika benda menerima gaya seperti pukulan, tiupan, atau gesekan yang menyebabkannya bergetar, maka bunyi akan tercipta. Sifat-sifat bunyi. Bunyi dapat merambat, bunyi dapat dipantulkan, bunyi bergerak ke segala arah. Bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui media padat, cair, dan gas, misalnya meja, padat, air, cair, dan udara, gas. Namun bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa, ruang tanpa udara. Kira-kira bagaimana cara bunyi merambatnya? Mari kita lakukan percobaan. Bunyi dapat dipantulkan. Tahukah kamu kalau suara bisa dipantulkan? Ketika suara mengena benda keras seperti batu, tembok, atau lantai, maka suara tersebut akan terpantul kembali ke arah asalnya. Proses pantulan suara ini dikenal sebagai gema atau gaul. Benda-benda lembut seperti busa, bantal, karpet, atau kain akan menyerap suara. Menurut kalian, mengapa kita tidak mendengar gema di dalam rumahnya? Bunyi merambat ke segala arah. Kenapa ya saat kalian berada di ruangan kelas, kalian bisa mendengar bunyi bel sekolah? Bahkan seluruh penghuni sekolah yang berada di ruangan yang berbeda-beda juga akan mendengar suara bel sekolah. Semua itu karena sifat bunyi yang dapat merambat ke segala arah. Tinggi rendah bunyi. Bunyi dari sebuah benda tergantung pada seberapa cepat benda tersebut bergetar. Saat kita meniup peluit, bagian dalam peluit akan bergetar cepat sehingga menimbulkan suara yang tinggi. Sebaliknya, benda yang bergetar dengan lambat akan menimbulkan bunyi yang rendah. Contohnya adalah detak jantung kalian yang berdetak lambat sehingga menimbulkan suara yang rendah. Apakah kamu tahu bahwa suara orang dewasa cenderung lebih rendah daripada suara anak-anak?
Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan pita suara yang memanjang dan membesar saat dewasa. Karena pita suara orang dewasa lebih besar, sehingga akan bergetar lebih lambat dan menghasilkan nada yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki pita suara lebih kecil. Semakin pendek batang, maka semakin tinggi bunyi yang dihasilkan. Semakin panjang batang, maka semakin rendah bunyi yang dihasilkan. Pernahkah kamu memainkan alat musik xilofon? Pada xilofon, semakin panjang batang xilofon yang dipukul, maka getaran yang dihasilkan akan semakin lambat, sehingga bunyi yang dihasilkan akan semakin rendah. Begitupun sebaliknya, semakin pendek batang xilofon yang dipukul, maka getaran yang dihasilkan akan semakin cepat, sehingga bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah seberapa keras atau pelan sebuah bunyi. Suara yang keras, seperti petir, memiliki intensitas yang tinggi. Suara yang pelan, seperti suara orang berbisik, memiliki intensitas yang rendah. Kita tidak boleh mendengar suara keras terlalu sering, karena berbahaya untuk kesehatan telinga. Kita bisa mengubah intensitas bunyi yang dihasilkan oleh alat musik dengan mengatur gaya, pukulan, tekanan, gesekan, atau tiupan yang diberikan pada alat musik. Misalnya, drum yang diberikan pukulan yang kuat, maka akan menghasilkan intensitas bunyi yang tinggi, dan seling yang ditiup pelan akan menghasilkan intensitas bunyi yang rendah. Pemanfaatan bunyi. Hewan, seperti kelelawar, paus, dan lumba-lumba memiliki kemampuan yang disebut ekolokasi. Ekolokasi adalah kemampuan mengeluarkan bunyi dan mendengarkan kembali bunyi yang dipantulkan oleh objek-objek di sekitarnya. Berguna untuk mendeteksi musuh, menentukan arah, mencari makanan, serta berkomunikasi. Kelelawar mengeluarkan bunyi ultrasonik ke seluruh daerah sekitarnya. Bunyi akan memantul kembali ketika terkena objek seperti pohon, serangga, atau bebatuan. Keterangan. Gelombang suara masuk ke telinga luar dan menggetarkan gendang telinga. Getaran dari gendang telinga diteruskan oleh tulang pendengaran di telinga tengah. Getaran suara bergerak melalui tulang pendengaran menuju telinga dalam. Getaran suara mencapai rumah siput, koklea, di telinga dalam dan menggerakkan sel-sel rambut. Sel-sel rambut mengubah getaran menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik dikirim melalui saraf pendengaran menuju otak. Gangguan ini menyebabkan penderitanya gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran kognitif. Gangguan pendengaran ini terjadi ketika getaran bunyi tidak dapat masuk ke bagian dalam telinga. Hal ini disebabkan oleh adanya hambatan aliran suara mencapai rumah siput atau koklea. Penyebab gangguan ini adalah kotoran telinga yang menumpuk, adanya benda asing yang menumpuk telinga, seperti kapas atau catarrhus, adanya cairan di bagian tengah telinga karena flu, alergi, dan infeksi, atau penyakit lainnya. Gangguan pendengaran sensori nebula. Gangguan ini menyebabkan penderitanya sulit mendengar suara dengan jelas yang diakibatkan oleh adanya bagian telinga yang tidak berfungsi dengan baik. Gangguan ini disebabkan oleh faktor penyulangan, mendengar suara keras dalam waktu yang lama. Cara jaga telinga. Menjaga telinga supaya pendengaran baik. Jangan dengar musik keras lama. Bersihkan telinga perlahan. Pakai pelindung saat bising. Terima kasih. Sebelum Miss memberikan proses kepada kalian, seru nggak? Seru. Di sini kurang lebih misalkan kasih 5 soal aja deh kayaknya. Jadi nanti kalau misalkan soalnya, kalian bisa langsung klik yang ada di papan tulis ya. Jadi nanti benar salahnya akan muncul di sini, oke? Oke? Oke.
ini menunjukkan. Oh, kenapa? Ke depan. Klik aja yang mana? Langsung klik. Oke. Seseorang berteriak di lembah dan mendengar kembali suaranya. Peristiwa ini disebut, ada yang tahu? Oke, ayo Bang. Cepat-cepat. Oke. Soal yang ketiga. Ayo dibaca, Bang. Cepat-cepat. Oke. Next, ini buat ya. Bahwa, ayo Bang, cepat. Tadi kan sudah kita bahas kan? Oke. Ayo Bang, sini ke depan. Oke. Ada yang coba ini. Abang udah? Belum. Cepat. Mana? Anda menjelaskan. Oke. Ya. Kita sudah melihat video animasi dari materi pengenal cahaya dan bunyi, dan juga dari kita sudah melakukan kuis di papan tulis kan, Nak? Sekarang misalkan membagikan soal post test, ada 5 soal dalam bentuk esai. Boleh buka buku, Pak? Cepat dijawab ya, Nak. Oh, berarti yang tidak hadir ada berapa orang? 4 orang ya? Oke, next. Cepat, langsung berani cepat. Langsung, Pak. Di belakangnya. Cepat, jalannya cepat. Cepat. Berdua-dua, kali berdua. Cepat, kali dua-dua. Siapa lagi? Oke. Iya. Iya. Nasimi. Iya. Semes. Iya. Iya. Ada apa? Iya.